Nabi itu memperkuat ayat di atas, warka'u ma'ar rokiin, sholatlah berjamaah, rumahnya dekat masjid, sholatlah berjamaah di masjid, sholatlah berjamaah di masjid, jangan di rumah-rumah. Nah, kecuali kalau ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu contohnya karena hujan. Nah, seperti dalam hadis itu kalau hujan, nah, Nabi memberi kemurahan untuk sholat di rumah. Adzannya saja muadzin menambah dengan ucapan as-sholatu firrihal, sholat silahkan dikerjakan di rumah. Nah itu as-sholatu firrihal. Atau uzur syar'i yang lain, sakit yang sekiranya tidak bisa datang ke masjid. Gitu. Kalau hanya sakit panu, sakit gatel, itu tetap kewajiban ke masjid. Bahkan Rasulullah dalam hadis lain bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Artinya kalau dekat dengan masjid, dengar azan kok sholatnya di rumah, maka sholat yang ada di rumah itu, sholatnya yang di rumah itu tidak ada pahalanya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, nggak ada pahalanya. Nah, maka diusahakan datang masjid. Termasuk yang jauh dari masjid itu oleh Nabi dimotivasi untuk datang ke masjid. A'dhamun nasi ajran fis sholati ab'aduhum fa'ab'aduhum. Nah, lebih besarnya pahalanya manusia dalam urusan sholat adalah ab'aduhum fa'ab'aduhum. Apa ba'duhum itu? Lebih jauhnya mereka, kemudian lebih jauhnya mereka. Semakin jauh tempat tinggalnya, kok mau datang sholat berjamaah di masjid, itu pahalanya yang paling besar. Itu sama-sama sholat berjamaah di masjid, yang satu rumahnya dekat masjid, seperti Pak Wakil gandeng dengan masjid, sholat berjamaah di sini. Terus kemudian ada yang rumahnya 100 meter dari sini. Nah, lah itu secara dalil lebih besar pahalanya yang rumahnya 100 meter tadi. Rumahnya jauh, datanglah ke masjid, itu pahalanya boleh. Sekarang sholat nggak mau datang, tapi nyang mall sing jaraknya adoh mau teko, ke mall, ke mana lagi, ke pasar, lah butuh nah lah apa nggak butuh pahala kan gitu. Nah, apa nggak butuh ganjaran, apa wis rumangsa kakean ganjaran. Nah ini, nah, maka jangan sampai masjid kita ini sepi. Kalau dalam surat Tobat itu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakat. Yang meramaikan masjid, yang berhak meramaikan masjid itu adalah orang-orang yang iman pada Allah dan hari akhir, mau netapi salat dan mau zakat. Artinya yang berhak di masjid itu ya orang iman. Jangan sampai masjidnya jamaah sepi. Nah, jangan sampai sepi. Rame ini pas Ramadan saja. Nah, jangan begitu. Rame terus usahakan. Nah, termasuk orang yang selalu sholat di masjid itu dapat jaminan dari Rasul, salah satu 7 golongan yang mendapat naungan besok hari kiamat. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya digantung di masjid. Artinya dia selalu ingat ke masjid, ketika waktu-waktu sholat dia harus datang ke masjid. Nah ini termasuk salah satu golongan
yang besok akan dapat naungan dari kiamat. Maka manfaatnya banyak. Di samping manfaat duniawi, ketemu saudaranya nambah rukun, bisa salaman, ketemu saudaranya salaman, dosa-dosanya rontok, nambah kerukunan. Nanti kalau ada apa-apa, nah bisa saling memberi kabar, loh kan enak itu, nambah rukun. Itu manfaatnya banyak. Maka usahakan sholat selalu berjamaah di masjid.